Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resesia Septrian, nomor BP 1910536051. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Irwan Azhar dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penurunan nilai aset sesuai PSAK 48 dan contoh aplikasinya dalam perusahaan. Baiklah Bapak dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama itu adalah definisi penurunan nilai, yang kedua pengukuran jumlah terpulihkan, yang ketiga pengakuan dan pengukuran penurunan nilai, yang keempat pembalikan rugi penurunan nilai, yang kelima pengungkapan, dan yang keenam kasus atau contoh aplikasinya dalam perusahaan. Baiklah, kita masuk pada slide pertama, definisi penurunan nilai. Penurunan nilai dari aset merupakan suatu kondisi di mana nilai tercatat aset atau carrying amount melebihi jumlah terpulihkan atau recoverable amount. Perbedaan dengan IFRS, PSAK 48 penurunan nilai aset telah mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 36 Impairment of Asset perspektif 1 Januari 2014, kecuali yang pertama, IAS 36 paragraf 2 tentang ruang lingkup. PSAK 48 tidak mengecualikan aset biologik karena IAS 41 agrikultur. Yang kedua, IAS 36 paragraf 4 tentang ruang lingkup yang mencakup entitas anak. PSAK 48 memberikan tambahan penjelasan entitas anak yang dicatat dengan metode biaya dalam laporan keuangan tersendiri, sesuai dengan PSAK 4 laporan keuangan tersendiri. Yang ketiga, IAS 36 paragraf 5 tentang ruang lingkup. PSAK 48 tidak mengecualikan aset biologik karena IAS 41 agrikultur belum diadopsi. Yang keempat, IAS 36 paragraf 12 tentang sumber informasi penurunan nilai atas entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas. PSAK 48 memberikan tambahan penjelasan entitas tersebut dicatat dengan metode biaya dalam laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK 4, laporan keuangan tersendiri. Kemudian, yang kelima, IAS 36 paragraf 12 tentang sumber informasi penurunan nilai dalam laporan keuangan tersendiri tidak diadopsi. Hal ini terkait dengan perbedaan pengaturan dalam PSAK 4, laporan keuangan tersendiri dibandingkan IAS 27, Separate Financial Statement. Kemudian IAS 36 paragraf 139 tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi. Yang ketujuh, IAS 36 paragraf 140 sampai 140D tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan. Yang kedelapan, IAS 36 paragraf 140E sampai 140J tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi. Adopsi IAS 36 menjadi PSAK 48 telah menggunakan IAS 36 yang telah mengakomodir amandemen tersebut. Yang kesembilan, IAS 36 paragraf 140E tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi. Opsi penerapan dini dihilangkan karena penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS terkait adopsi secara bersamaan menjadi SAK. Yang ke-10, IAS 36 Apendik B tentang amandemen terhadap PSAK 16, aset tetap tidak diadopsi karena tidak relevan. Selanjutnya kita bahas tentang ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai aset, kecuali yang pertama persediaan, yang kedua aset yang timbul dari kontrak konstruksi, yang ketiga aset pajak tangguhan,
Yang keempat, aset yang timbul dari imbalan kerja. Yang kelima, aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Yang keenam, properti investasi yang diukur pada nilai wajar. Yang ketujuh, biaya akuisisi tangguhan dan aset tak berwujud yang timbul dari hak konstruksi berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 62. Yang kedelapan, aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Kemudian kita akan membahas tentang identifikasi aset yang mengalami penurunan nilai. Yang pertama, informasi dari sumber-sumber internal. A. Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset. B. Telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh atau cara aset digunakan atau diperkirakan akan digunakan. Rencana untuk melepas aset sebelum tanggal yang diperkirakan sebelumnya, dan penilaian kembali umur manfaat aset dari keterbatasan menjadi terbatas. Yang C, terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengidentifikasi bahwa kinerja ekonomik aset lebih buruk atau akan lebih buruk dari yang diperkirakan. Kemudian, bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai mencakup yang pertama, arus kas untuk memperoleh aset atau kebutuhan kas selanjutnya untuk pengoperasian atau pemeliharaan aset tersebut yang secara signifikan lebih tinggi dari yang dianggarkan sebelumnya. Yang kedua, arus kas neto atau laba rugi operasi aktual dari aset yang lebih buruk dari yang dianggarkan. Yang ketiga, penurunan signifikan arus kas neto atau laba operasi yang dianggarkan, atau kenaikan signifikan rugi yang dianggarkan yang berasal dari aset tersebut, atau rugi operasi atau arus keluar neto atas aset ketika jumlah periode berjalan digabungkan dengan jumlah yang dianggarkan untuk masa depan. Kelas selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran jumlah terpulihkan. Pengukuran jumlah terpulihkan aset tak berwujud dengan manfaat umur tak terbatas. Menguji penurunan nilai aset pada tahun berjalan sepanjang seluruh kriteria berikut ini terpenuhi. Yang pertama, jika aset tak berwujud, aset tidak menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan dan berkelanjutan yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain dan karenanya diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari unit penghasil kas yang mencakup aset tak berwujud. Maka aset dan liabilitas pembentuk unit tersebut tidak berubah secara signifikan sejak penghitungan terkini jumlah terpulihkan. B. Penghitungan terkini jumlah terpulihkan menghasilkan suatu jumlah yang melebihi jumlah tercatat aset dengan margin substansi dan berdasarkan analisis peristiwa yang telah terjadi dan keadaan yang telah berubah sejak penghitungan terkini jumlah terpulihkan, kecil kemungkinan bahwa penentuan jumlah terpulihkan saat ini akan lebih kecil daripada jumlah yang tercatat. Kemudian yang kedua, nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Biaya pelepasan aset, selain dari biaya yang telah diakui sebagai liabilitas, adalah pengurang dalam menukar nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Contoh biaya tersebut adalah biaya hukum, materai, dan pajak transaksi sejenis. Biaya pemindahan aset dan biaya inkremental langsung untuk menjadikan aset dalam kondisi siap dijual. Yang ketiga, yaitu nilai pakai. Elemen-elemen berikut tercermin dalam perhitungan nilai pakai aset.
Yang pertama yaitu estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset. Yang kedua, harapan tentang kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut. Yang ketiga, nilai waktu uang. Direpresentasikan oleh suku bunga bebas resiko yang berlaku. Yang keempat, harga untuk menanggung ketidakpastian yang mendekat pada aset dan faktor lain seperti ketidaklikuiditasan yang akan dipertimbangkan oleh perilaku pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai. Pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai terjadi apabila jumlah terpulihkan aset lebih kecil daripada jumlah tercatatnya. Maka jumlah tercatat tersebut diturunkan menjadi jumlah terpulihkan. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset yang dinyatakan dalam jumlah revaluasian sesuai dengan pernyataan lain. Yang pertama, unit penghasil kas dan goodwill. Unit penghasil kas aset adalah kelompok terkecil dari aset yang termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika terdapat indikasi bahwa suatu aset turun nilainya, jumlah terpulihkan diestimasikan untuk aset individual. Jika tidak mungkin mengestimasikan jumlah terpulihkan aset individual, entitas menentukan nilai terpulihkan dari UPK yang mana aset tercakup. Mengidentifikasi UPK memerlukan pertimbangan tersendiri. Jika jumlah terpulihkan tidak dapat ditentukan untuk aset individual, entitas mengidentifikasi agregasi terendah atas aset yang menghasilkan arus kas masuk yang berdiri sendiri. UPK diidentifikasi secara konsisten dari periode ke periode untuk aset atau jenis aset yang sama. Kecuali perubahan dapat dijustifikasi, jumlah terpulihkan dari suatu aset individual tidak dapat ditentukan jika yang pertama, nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya, dikurangi nilai biaya penjualan. Contoh, apabila arus kas masa depan dari penggunaan aset tidak dapat diestimasikan menjadi tak berarti. Yang kedua, aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Kemudian, goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis sejak tanggal akuisisi dialokasikan pada setiap unit penghasil kas pihak pengakuisisi atau kelompok unit penghasil kas yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam unit atau kelompok unit tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi goodwill, yang pertama, merepresentasikan level terendah dalam entitas yang goodwill-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal dan tidak lebih besar dari segmen operasi yang didefinisikan dalam PSAK 5, segmen operasi paragraf 5 sebelum penggabungan. Kemudian, rugi penurunan nilai unit penghasil kas. Rugi penurunan nilai diakui unit penghasil kas atau kelompok terkecil dari unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill atau aset korporat. Jika dan hanya jika jumlah terpulihkan dari unit tersebut atau kelompok dari unit lebih kecil dari jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut atau kelompok dari unit dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan pada penghasil kas atau kelompok lain, dan selanjutnya ke aset lainnya dari unit tersebut.
atau kelompok unit dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset unit tersebut atau kelompok unit. Dan dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai entitas, tidak mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari nilai wajarnya, dikurangi biaya pelepasan jika dapat diukur, dan nilai pakainya jika tidak dapat ditentukan. Dan jumlah rugi penurunan nilai yang seharusnya dialokasikan pada aset tersebut menjadi dialokasikan prorata pada set lain dari unit. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Pembahasan selanjutnya tentang pembalikan rugi penurunan nilai akan dibahas oleh rekan saya Irwan Azhar. Kepada Irwan Azhar, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irwan Azhar, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Andalas dengan nomor BP 1910536048. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya kelompok 7 mengenai penurunan nilai aset sesuai dengan PSAK 48 dan contoh aplikasi dalam perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan 3 pembahasan terakhir, yaitu pembalikan rugi penurunan nilai, kemudian pengungkapan, dan yang terakhir adalah kasus atau contoh aplikasi. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai pembalikan rugi penurunan nilai. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai telah diakui atas aset selain goodwill pada periode sebelumnya, mungkin telah tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Entitas mempertimbangkan minimal indikasi berikut ini. Yang pertama adalah informasi dari sumber eksternal, dan yang kedua adalah informasi dari sumber internal. Masuk kepada informasi dari sumber eksternal. Yang pertama adalah terdapat indikasi yang dapat diobservasi bahwa nilai aset meningkat secara signifikan selama periode tersebut. Nah, yang kedua, perubahan signifikansi yang berdampak menguntungkan bagi entitas telah terjadi selama periode tersebut atau akan terjadi dalam waktu dekat. Dalam hal ini adalah teknologi, pasar, kondisi ekonomi, maupun hukum tempat entitas beroperasi atau pasar tempat aset itu digunakan. Masuk yang ketiga adalah suku bunga pasar atau tingkat imbal hasil pasar lain atas investasi telah menurun selama periode tersebut, dan penurunan tersebut akan mempengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai aset sehingga meningkatkan jumlah terpulihnya secara material. Kemudian informasi dari sumber internal, di mana di sini yang pertama adalah perubahan signifikansi yang berdampak menguntungkan bagi entitas telah terjadi selama periode tersebut atau diharapkan akan terjadi dalam waktu dekat terkait bagaimana cara aset tersebut digunakan atau diperkirakan untuk digunakan. Perubahan ini termasuk biaya yang timbul selama periode untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja aset atau merestrukturisasi operasi di tempat aset tersebut tercakup. Yang kedua, bukti tersedia dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih baik atau akan lebih baik daripada yang diperkirakan. Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai pembalikan rugi penurunan nilai aset individual. Jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill telah dapat pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto setelah amortisasi atau penyusutan. Seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai atas aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan dalam jumlah revaluasi dengan PSAK lain. Sebagai contoh, model revaluasi di PSAK 16 mengenai aset tetap. Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasian diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi sesuai dengan PSAK terkait. Setelah pembalikan rugi penurunan nilai diakui, penyusutan atau amortisasi yang dibebankan atas aset tersebut diselesaikan atau disesuaikan pada periode masa depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi. Dikurangi nilai residunya dengan dasar sistematik selama sisa umur manfaatnya. Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas.
di mana pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas dialokasikan pada aset dari unit tersebut, kecuali untuk goodwill, secara prorata dengan jumlah tercatat aset tersebut. Peningkatan dalam jumlah tercatat ini diperlakukan secara pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual yang diakui sesuai dengan paragraf 11. Dalam mengalokasikan pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas sesuai dengan paragraf 122, jumlah tercatat aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari jumlah terpulihkan jika dapat ditentukan, dan jumlah tercatat yang telah ditentukan atau amortisasi atas penyusutan neto seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Kemudian masuk yang ketiga, mengenai pembalikan rugi penurunan nilai goodwill, di mana rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalikan pada periode selanjutnya. Masuk ke pembahasan topik selanjutnya mengenai pengungkapan, di mana secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari laporan keuangan, dan secara teknis pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Keberadaan dari pengungkapan dalam perusahaan sangat penting karena pada kondisi ketidakpastian pasar, nilai informasi yang relevan dan reliable tercermin di dalam pengungkapan laporan keuangan. Untuk setiap kelas aset, entitas mengungkapkan hal berikut ini. Yang pertama, jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode tersebut dan pos laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai. Yang kedua, jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode tersebut dan pos laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai yang dibalik. Yang ketiga adalah jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode tersebut. Yang terakhir, yang keempat adalah jumlah pembalikan rugi penurunan nilai aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode tersebut. Baiklah, pada topik ke-6 ini kita masuk kepada kasus atau contoh pengaplikasiannya dalam perusahaan, di mana kami kelompok 7 mengambil contoh kasus pada 2 perusahaan sekaligus, yaitu yang pertama adalah perusahaan Melodi, kemudian yang kedua adalah PT Melati. Kasus yang berhubungan dengan penurunan nilai, di mana pada kali ini kami mengambil contoh kasus mengenai perusahaan Melodi yang melakukan review penurunan nilai dari beberapa aset yang dimiliki pada tahun 2010. Sebidang tanah yang bebas digunakan dicatat pada nilai wajar dengan surplus revaluasi senilai 50 juta rupiah. Aset-aset lainnya dicatat pada nilai historis dikurangi akumulasi depresiasi atau amortisasi, di mana dapat kita lihat pada slide ini hasil dari review di mana nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, di mana tanah di sini bernilai 312 juta, kemudian bangunan dengan total bersihnya 852 juta, dan mesin sebesar 21 juta, di mana value in use-nya masing-masingnya adalah 320 juta, 890 juta, dan 18 juta. Kemudian carrying amount-nya, di mana tanah di sini sebesar 380 juta nilai wajarnya. Kemudian masuk ke bangunannya, yaitu sebesar 860 juta hasil bersihnya. Kemudian mesin secara neto itu sebesar 27 juta. Berdasarkan informasi yang tersedia, aset yang mengalami penurunan nilai adalah yang pertama, tanah dengan nilai wajar recoverable amount-nya sebesar 320 juta. Kemudian carrying amount-nya sebesar 380 juta. Dan impairment-nya adalah sebesar 600 juta. Kemudian masuk ke bangunan. Secara bersih, recoverable amount-nya sebesar 890 juta. Kemudian carrying amount-nya adalah 860 juta. Dan impairment-nya adalah 0. Kemudian
mesin secara netonya recoverable amount sebesar 21 juta rupiah, kemudian carrying amount-nya sebesar 20 juta rupiah, dan impairment-nya sebesar 6 juta rupiah. Adapun jurnal dari penurunan nilai tersebut adalah surplus revaluasi sebesar 50 juta di debit, serta rugi penurunan nilai 10 juta. Kemudian di kreditnya adalah tanah sebesar 60 juta. Dan juga rugi penurunan nilai secara kredit sebesar 6 juta dan mesin di debit sebesar 6 juta. Masuk ke penurunan nilai UPK atau unit penghasil kas, di mana di sini kami mengambil contoh kasus pada PT Melati yang melakukan review penurunan nilai dari UPK 10 pada tahun 2011. Berikut ini kami tampilkan tabel yang berisi aset yang dimiliki oleh PT Melati, di mana di sini goodwill-nya nilai tercatat sebesar 100 juta, aset tetap nilai tercatatnya sebesar 300 juta, aset tak berwujud sebesar 200 juta, properti investasi sebesar 250 juta, aset keuangan pada nilai wajar sebesar 107 juta, persediaan sebesar 50 juta, serta piutang dagang sebesar 130 juta, di mana total di sini sebesar 1.137 juta rupiah. Setelah review penurunan nilai, PT Melati menemukan fakta bahwa nilai yang didapat dipulihkan atas UPK 10 senilai 800 juta, termasuk properti investasi senilai 200 juta. Kemudian masuk kepada perhitungan penurunan nilai UPK atau unit penghasil kas, di mana goodwill di sini pada carrying amount-nya sebesar 100 juta rupiah. Dan juga dikurangi dengan alokasi impairment loss-nya sebesar 100 juta rupiah. Maka diperolehlah recoverable amount-nya sebesar 0 rupiah. Kemudian aset tetapnya pada carrying amount sebesar 300 juta rupiah dikurangi dengan alokasi impairment loss sebesar 112 juta 200 rupiah, maka diperolehlah recoverable amount-nya sebesar 180 juta 800 rupiah. Masuk ke aset tak berwujud, di mana carrying amount-nya di sini adalah 200 juta rupiah, dikurangi dengan alokasi impairment loss-nya sebesar 74 juta 800 rupiah, dan menghasilkan recoverable amount sebesar 125 juta 200 rupiah. Kemudian properti investasinya yaitu sebesar 200 juta rupiah. Begitu juga dengan recoverable amount-nya sebesar 200 juta rupiah karena tidak adanya alokasi impairment loss-nya. Kemudian untuk aset keuangan dan persediaan serta piutang dagang itu masing-masing nilainya adalah 107 juta rupiah, 50 juta rupiah, dan 130 juta rupiah pada carrying amount dan juga recoverable amount-nya dikarenakan tidak adanya alokasi impairment loss-nya. Maka alhasil total yang diperoleh dari perhitungan ini pada carrying amount adalah 1.080 juta rupiah, kemudian alokasi impairment loss-nya sebesar 280 juta rupiah, serta recoverable amount-nya sebesar 800 juta rupiah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Saya Irwan Azhar dan rekan saya Resesia Septrian pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.